Dinas Pertanian Kabupaten Pati dalam evaluasinya mengungkapkan bahwa kebutuhan pupuk bersubsidi jenis NPK belum dapat terpenuhi. Usai kasus penggelapan dana umat oleh salah satu oknum staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Batang, para pengurus mulai dari unsur pimpinan mengundurkan diri. Pelapor kasus yang mengaku sebagai korban pemerkosaan diduga membuat laporan palsu, namun ia membantah adanya dugaan tersebut. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Buntut dari dugaan penggelapan dana umat oleh salah satu oknum staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Batang, Jawa Tengah, para pengurus mulai dari unsur pimpinan mengundurkan diri. Ya, akibat dari kejadian tersebut, Bupati Batang minta percepatan pembentukan pansel dan Ketua Basnas Pusat Pelayanan Zakat untuk sementara dialihkan ke tiap UPZ yang ada. Usai rapat koordinasi terkait adanya salah satu oknum pegawai Basnas Kabupaten Batang dan para pengurus mengundurkan diri yang menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan atau pegawai, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nur Ahmad menemui Bupati Batang Wihaji. Selain adanya faktor pengunduran diri, para pejabat Basnas juga periodisasi pengurusan yang lama berakhir di bulan April tahun ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Basnas RI Nur Ahmad mengatakan, supaya tidak terlalu lama terjadi kekosongan pengurus dalam tubuh Basnas di daerah khususnya Kabupaten Batang untuk segera membentuk tim panitia seleksi, dikarenakan periodisasi sudah habis dan segera melakukan percepatan dalam menyeleksi para calon pengurus yang baru. Ya, kita harapkan sesegera mungkin dan ini langsung dibentuk pansel, kita pilih kepengurusan yang baru. Karena periodisasinya kan juga 2020 sampai akhir 2022 ini, sehingga periodisasi yang akan datang adalah 2022-2027, itu yang kita harapkan. Sementara itu, Bupati Batang Wihaji menindaklanjuti setelah adanya informasi pengurus Basnas yang lama mengundurkan diri, usai adanya ulah oknum pegawainya yang melakukan perbuatan tidak terpuji. Adanya Ketua Basnas Pusat sesuai regulasi Pemda minta solusi untuk percepatan kepengurusan di tubuh Basnas. Arahan dari Ketua Basnas RI untuk segera melakukan percepatan dalam mencari kepengurusan baru, namun tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan. Para pengurus Basnas mundur semua, Basnas Batang. Karena itu kita minta petunjuk dan arahan dari Basnas Provinsi, beliau Pak Yai Daroji, kemudian Basnas Pusat, seperti apa langkah kita sesuai dengan Undang-Undang Basnas. Karena hari ini turun langsung Ketua Basnas Pusat dan Provinsi untuk memberikan arahan. Begini kira-kira arahannya. Makanya adalah biar terjadi percepatan, tidak ada vakum Basnas, tetapi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Basnas. Itu berapa lama? Secepatnya mungkin 41 hari selesai. Diharapkan dalam proses seleksi tersebut pihak panitia untuk bisa lebih selektif dalam mencari figur yang cerdas dan amanah untuk mengelola dana yang bersumber dari masyarakat tersebut, sehingga kejadian memalukan tidak lagi menimpa di tubuh organisasi vertikal yang rawan dengan godaan tersebut. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Pelapor kasus perkosaan warga Boyolali menyanggah pernyataan pihak Polda Jawa Tengah yang menyebut dirinya membuat laporan dan memberikan keterangan palsu. Ya, dalam peristiwa yang menimpanya, pelapor R berada dalam tekanan pelaku GWS yang mengaku sebagai anggota polisi. Ditemui di rumahnya di Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, pelapor kasus ruda paksa seorang ibu rumah tangga berinisial R menyampaikan tanggapannya atas rilis dari Polda Jawa Tengah saat dirinya menjalani BAP di Polda Jawa Tengah pada Senin 23 Januari 2022 lalu. Kepada media di Boyolali, ibu dua orang anak ini menyampaikan bahwa dirinya selama bersama pelaku GWS berada dalam kondisi tekanan karena berbagai ancaman yang dilakukan oleh GWS. R menyanggah tentang apa yang disampaikan oleh pihak Polda Jawa Tengah saat proses pemeriksaan dirinya. R tidak pernah menyampaikan sekaligus membantah bahwa dirinya melakukan aktivitas di hotel daerah Bandungan atas dasar suka sama suka, dan dirinya baru pertama kali bertemu dengan GWS saat GWS datang ke rumah untuk menawarkan jasa untuk membantu kasus suami R yang terjerat masalah perjudian.
R terpaksa mengikuti permintaan GWS karena R berada dalam posisi ancaman GWS yang akan membunuhnya dan R berniat untuk membantu kasus suaminya serta bisa lepas dari ancaman GWS. Saya punya anak 2 kecil-kecil, saya tinggal untuk gimana caranya saya untuk membebaskan suami saya, kok malah saya dibegitukan. Ya gimana mas, saya di situ hanya bisa pasrah mas. Pasrah dalam arti saya tuh ingin masih hidup mas. Orang tua saya juga sakit jantung, ini malah kumat gara-gara dengar berita kayak gini. Sebelumnya Polda Jawa Tengah melalui Kabid Humas Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi menyampaikan bahwa dalam BAP oleh Ditreskrimum kepada pelapor R pada Senin 23 Januari 2022 kemarin, didapatkan keterangan bahwa pelapor R melakukan aktivitas di Hotel Bandungan atas dasar suka sama suka dan mengaku mengarang cerita adanya ruda paksa. Polda Jawa Tengah juga menyebut dari hasil visum tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada organ kemaluan pelapor R. Dalam BAP yang bersangkutan mengakui mengarang cerita adanya pemerkosaan. Yang bersangkutan mengakui berhubungan dengan orang tersebut, namun dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal ini juga sesuai dengan fakta dan hasil dari visum yang sudah kita lakukan, bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan terhadap kemaluan si korban. Melalui pengacaranya Tukinu, GWS membantah melakukan pengancaman dan pemaksaan terhadap pelapor R. Tukinu menjelaskan bahwa hubungan suami istri yang dilakukan GWS dan R di Bandungan Semarang atas dasar mau sama mau. Tidak ada unsur pemaksaan, kekerasan, apalagi ancaman pembunuhan. GWS juga membantah mengaku sebagai anggota polisi. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Memasuki masa tanam pertama, Dinas Pertanian Kabupaten Pati dalam evaluasinya mengungkapkan bahwa pihaknya belum dapat memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi jenis NPK. Melalui rencana definitif kebutuhan kelompok, pihaknya mengungkapkan hanya 34,43% yang terpenuhi. Ditemui di ruangan kantor Dinas Pertanian Kabupaten Pati pada tempo hari, Kabid Prasarana dan Sarana PSP Kabupaten Pati Sugiharto mengungkapkan bahwa Kabupaten Pati belum dapat memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi jenis NPK. Ia mengungkapkan dari pengajuan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati melalui rencana definitif kebutuhan kelompok Jawa Tengah, baru 34,43% yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jika dihitung melalui jumlah ton, alokasi pupuk NPK bersubsidi di Kabupaten Pati hanya menyentuh angka 26,248 ton dari jumlah total yang diajukan sebesar 68,364 ton. Kabid Prasarana dan Sarana Kabupaten Pati Sugiharto mengungkapkan bahwa angka yang rendah ini harus diwaspadai pemerintah Kabupaten Pati. Menurutnya pupuk NPK bersubsidi sudah menjadi tumpuan utama para petani di Kabupaten Pati. Karena alokasinya kita yang kurang dari provinsi Bapak, jadi alokasi kabupaten yang kurang. Dan kabupaten itu tadi kita sampaikan menerima alokasi dari provinsi. Provinsi juga menerima alokasi dari pusat atau Kementerian Pertanian langsung. Jadi sebetulnya kita kalau distribusi lancar, Pak. Tapi memang yang bisa didistribusikan ya hanya tadi kisarannya kurang lebih 35%-nya dari yang dibutuhkan. Kemampuan subsidinya untuk NPK ini hanya segitu dari pemerintah yang kita terima untuk Kabupaten Pati. Dan kalau kita melihat angka-angka yang sini kurang lebih hampir sama, Pak. Di setiap kabupaten itu kurang lebihnya hampir sama. Jadi dalam tanda kutip yang tadi Bapak sebutkan kelangkaan tadi ini juga akan dialami oleh kabupaten-kabupaten lain seprovinsi Jawa. Disinggung mengenai kecilnya alokasi pupuk NPK bersubsidi bagi Kabupaten Pati, Sugiharto tidak dapat menjelaskan secara pasti. Pihaknya mengaku hal itu merupakan keputusan mutlak pemerintah pusat. Meski begitu, dengan jumlah pupuk NPK bersubsidi yang ada, Sugiharto menjamin stok pupuk NPK di Kabupaten Pati dirasa mencukupi.
Meski realokasi pupuk lebih kecil dibandingkan yang diajukan di RDKK, Sugiarto memastikan bahwa selain NPK, seluruh pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah mampu mengcover kebutuhan masa tanam pertama di wilayah Kabupaten Pati. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Tengah melaporkan EM ke Polda Jawa Tengah. EM dilaporkan atas dugaan menghina Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang disebutnya sebagai macan meong melalui konten di media sosial. Setelah dilaporkan terkait ujaran kebencian yang menyinggung masyarakat Kalimantan, EM juga dilaporkan kader Gerindra ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Jawa Tengah.
Pelaporan tersebut terkait dugaan ujaran kebencian yang mendiskreditkan serta merendahkan Prabowo Subianto sebagai simbol negara dan Menteri Pertahanan. Dalam pernyataan di channel YouTube-nya, EM menyebut Prabowo Subianto bak macan meong membuat kader Gerindra Jawa Tengah tersinggung dan marah. Menurut kader Gerindra, selain sebagai pimpinan partai, Prabowo Subianto adalah simbol negara, yaitu Menteri Pertahanan. Kader Gerindra Jawa Tengah tidak anti kritik, namun dalam penyampaiannya jangan sampai mengolok-olok seseorang atau menyinggung masalah SARA. Ini kan bikin onar di masyarakat, ya. Seseorang mengkritisi sah-sah saja di era demokrasi ini. Tapi tentunya jangan sampai kemudian satu terkait dengan SARA, yang kedua terkait ujaran kebencian, apalagi merendahkan martabat seseorang ya sebagai pejabat negara. Nah, dalam hal ini tentunya hari ini DPD lewat tim hukum, terutama lewat teman-teman Satria melaporkan ke Polda Jawa Tengah. Selain dilaporkan ke Polda Jawa Tengah, secara serentak 35 DPC Gerindra Jawa Tengah juga melaporkan EM ke Polres setempat. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Kudus mendapatkan suntikan vaksinasi booster COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah pada Rabu 26 Januari lalu. Pemerintah setempat melaksanakan vaksinasi dosis ketiga kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda sebagai upaya mendukung pemerintah dalam mempercepat penanggulangan pandemi COVID-19. Vaksinasi booster bertujuan untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan penguatan perlindungan diri dari virus COVID-19 dan mengantisipasi laju penyebaran COVID-19 termasuk Omikron yang menjadi varian baru. Karena kita sudah lama untuk booster yang kedua. Jadi tentunya sudah kalau lebih dari 6 bulan, itu perlu harus ada injek lagi booster untuk penguatan booster yang ketiga ini. Nah, karena tentunya antibodi yang kemarin booster akan menurun dengan sendirinya. Dengan adanya ini injek lagi untuk booster yang ketiga ini, insya Allah nanti akan terbentuk lagi dan kekebalan insya Allah akan bertambah. Kita ini bersama rekan-rekan Forkopimda tentunya karena ini adalah sebagai pelayan masyarakat juga, nah tentunya memang harus kuat, harus kebal karena mobilitas yang sangat tinggi sekali dan untuk melayani semua masyarakat. Bupati menyampaikan seiring berjalannya waktu, antibodi akan menurun meski seseorang sudah mendapatkan 2 kali vaksin. Ia berharap dengan vaksinasi ketiga ini bisa meningkatkan antibodi lagi, sehingga menambah rasa nyaman dan aman masyarakat. Saat ini di Kabupaten Kudus, sasaran vaksin ketiga booster masih diprioritaskan untuk lansia yang merupakan bagian dari masyarakat kaum rentan. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.